BUMN Trek bekerja sama dengan Drone Emprit Publications dan Bali Post untuk pertama kalinya menggelar Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023. Bertindak sebagai Dewan Juri Kehormatan adalah Dr. Doni Yoesgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat. Penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi badan publik, khususnya perusahaan BUMN, dan anak perusahaan BUMN, serta para pejabat publik yang terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota yang dinilai telah menjalankan praktik keterbukaan informasi kepada halayak. CEO BUMN Trek sekaligus Ketua Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023, Esa Sutarto mengatakan era digital saat ini telah membuka peluang besar untuk meningkatkan akses informasi. Di sisi lain, keterbukaan informasi memberikan dampak positif kepada masyarakat sehingga lebih terinformasi, terlibat, dan mampu mengawasi kinerja BUMN dan pemerintah daerah secara lebih efektif. Jadi saya tegaskan, KIP Award itu bukan Komisi Informasi Pusat Award. Ya. KIP Award itu adalah keterbukaan informasi publik ya, yang diselenggarakan oleh BUMN Trek. Ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi itu harus memang sinergi dengan kolaborasi dengan stakeholder. Ya, Komisi Informasi memang memerlukan kerjasama seperti ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya. Dan hari ini kita melihat bahwa BUMN Trek melakukan ini dengan metodenya, dengan 5.0, ya, dengan metode 5.0 keterbukaan informasi publik. Ya. Jadi saya sangat mengapresiasi ya publik seperti BUMN Trek ini melakukan monitoring dan evaluasi badan publik, tapi dengan metode yang lain dari yang kita lakukan. Ketua Dewan Juri Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023 sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika 2014 hingga 2019, Rudiantara mengatakan, keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam operasi dan manajemen perusahaan, terutama pada perusahaan BUMN. Ini juga para pimpinan dari badan publik, apakah BUMN, sekarang kita fokusnya di BUMN dan pemerintah daerah di Bali ya, harus merubah mindsetnya. Karena kalau kita lihat, hasilnya itu justru yang berkinerja bagus adalah yang pimpinan maupun organisasi. Kalau bukan zaman dulu ya, kalau mengikuti undang-undang namanya PPID, ya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ya, mindset itu harus dirubah. Yang tadinya merasa bahwa ini adalah kewajiban, harus memiliki informasi atas permintaan, ini tanpa diminta, ini harus didisclose. Ini merupakan kebutuhan bahwa yang saya sampaikan, progres yang ada, aktivitas yang ada, itu disampaikan kepada publik melalui media sosial. Ya, jadi ini membutuhkan memang tidak mudah, ya, perlu komitmen dari pimpinan badan publik, karena kan mindsetnya betul-betul harus berubah. Pertama, yang tadinya kewajiban harus menjadi kebutuhan. Kedua juga ada keinginan yang bersangkutan juga lebih berinteraksi langsung dengan publik. Karena kan yang dilihat itu diukur itu bukan hanya jumlah posting atau follower, tapi engagement, kualitas dari komunikasi dengan stakeholdernya. Nah ini jadi metodenya dirubah, ya kita lebih banyak crawling di dunia maya. Ya. Nah, tidak hanya dari dunia maya, kita juga lakukan konfirmasi, tapi bobotnya dari dunia maya jauh lebih banyak daripada konfirmasi langsung atau presentasi langsung dari pimpinan dari badan publiknya. Keterbukaan informasi memainkan peran kunci dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bagi BUMN, keterbukaan informasi bukan lagi sebuah kewajiban tetapi sudah menjadi kebutuhan. Dari langkah monitoring, crawling dan indexing yang dilakukan hampir selama setahun, diperoleh hasil penerima penghargaan yang memiliki ranking tinggi dalam menyediakan informasi publik. Para penerima penghargaan tersebut terdiri dari 51 perusahaan BUMN, BUMN TBK dan anak perusahaan BUMN TBK, 13 Direktur Utama BUMN, BUMN TBK dan anak perusahaan BUMN TBK, serta 8 Pemda Bali yang terdiri dari 6 bupati, 1 wali kota dan 1 penjabat gubernur. Suka Atnyana melaporkan.